Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke materi fikih doa, aturan di dalam Islam terkait berdoa. Dari sini kita akan mempelajari keyakinan tentang hukum berdoa, mungkin sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa kita telah berdoa sekian lama belum kunjung dikabulkan, atau apa yang masalah kok doa kita tidak dikabulkan. Di sini kita akan ketahui. Di pertemuan sebelumnya kita ulang secara cepat. Poin pertama, bahwasanya berdoa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan bahwasanya Allah melabeli, Allah menyebut orang yang tidak pernah berdoa itu dengan sebutan orang yang sombong. Ayatnya sudah kita bahas. Dan kemudian Allah itu sangat murka terhadap orang yang tidak berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi, bahwasanya kalau ada orang yang tidak meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Inilah tercelanya tidak berdoa. Pertama disebut sombong oleh Allah karena merasa mengandalkan diri sendiri, tidak butuh kepada Allah. Kita kalau berdoa itu bukti kita hamba. Kita kalau angkat tangan, Pak, kita angkat tangan Bapak Ibu sekalian, itu bukti kita hamba dan bukti kita butuh, bukti kita lemah. Tapi kalau orang nggak pernah doa, itu sombong. Dan orang tidak pernah doa itu mendapatkan kemurkaan Allah. Tadi hadisnya kita sebutkan. Itu poin pertama. Poin kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan banyak sekali ayatnya. Demikian juga di hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, semua orang yang berdoa pasti dikabulkan. Semua yang berdoa pasti dikabulkan. Tapi kok kita nggak dikabulkan, Pak? Itu biasanya human error. Itu biasanya kita yang masalah itu. Di dalam Islam yang namanya berdoa pasti dikabulkan. Kalau enggak nanti ayat-ayat yang menerangkan itu ud'uni astajib lakum, itu berarti tidak tepat maknanya. Banyak sekali Allah ulang di Al-Quran, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu banyak di Al-Quran. Maka yang namanya berdoa pasti dikabulkan. Lah kok kita enggak gitu ya, berarti human error, kita yang salah. Atau mungkin ada regulasi, ada syarat-syarat yang tidak tepat. Itu akan kita kupas kalau waktu sampai. Dalil memperkuat ya, doa pasti dikabulkan. Dan doa itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan dicela yang tidak berdoa. Di antara dalil doa itu pasti dikabulkan ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu punya karakter, sesungguhnya Allah bersifat maha pemalu dan maha dermawan. Dan sesungguhnya Allah sangat-sangat malu apabila ada seorang hamba berdoa mengangkat tangan kepadanya, kemudian tangan itu turun dalam kondisi kosong, tangan itu turun dalam kondisi tidak dikabulkan. Allah sangat-sangat malu. Tidak mungkin. Pasti orang yang angkat tangan berdoa, pas turun mesti ada pengkabulan. Nah, cuma Rasul kabarkan kepada kita, di sini ilmu yang paling penting.
doa pasti dikabulkan. Hanya saja bentuk pengkabulan doa itu suka-suka Allah. Bentuk pengkabulan doa itu ada salah satu di antara 3 bentuk. Jadi ada 3 bentuk pengkabulan doa. Ini ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis riwayat Hakim. Dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid-da'wah laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdas salas." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah yang mana isi doanya tidak ada mengandung dosa dan mengandung permusuhan, melainkan Allah akan kabulkan doanya salah satu di antara 3 bentuk. Orang yang berdoa itu pengkabulan doanya salah satu di antara 3 bentuk ini. Nah, kita cek kita masuk yang mana bentuknya. Karena kalau kita belajar sejarah, kalau kita pelajari agama ini, kita akan dapati bahwasanya orang-orang saleh terdahulu, kaum salaf terdahulu Pak, itu adalah orang-orang yang menyaksikan pengkabulan doa di hadapan matanya. Banyak orang saleh itu apa yang dia minta, dia lihat itu dikabulkan. Nah, kita ini masuk yang mana? Jadi kata Nabi, doa dikabulkan tapi dalam 3 versi. Salah satu di antara 3 versi. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama boleh jadi disegerakan doanya itu seperti yang diminta. Pengkabulannya persis seperti apa yang dipinta. Itu yang pertama. Yang kedua, imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, doa yang kita minta itu tidak dikabulkan seperti yang kita minta. Tapi doa yang kita lantunkan itu dirubah oleh Allah menjadi poin, menjadi pahala. Kemudian Allah simpan untuk kita menjadi tabungan akhirat. Kita banyak berdoa, kita sering berdoa, tapi kok tidak kunjung dikabulkan. Jangan buruk sangka dulu. Setiap lantunan doa yang kita ucapkan itu dirubah oleh Allah menjadi pahala. Nanti disimpan di akhirat menjadi poin. Ada kalanya nanti kita itu merasa diri banyak dosa, banyak kurang dalam beramal, ternyata kok banyak dapat pahala. Bisa jadi itu adalah doa-doa yang kita panjatkan, dia dirubah Allah menjadi pahala, itu dikasihkan ke kita. Nanti kita dapat transferan, dapat bonus tak terduga-duga di akhirat. Di antaranya adalah doa yang kita lantunkan. Maka terus berdoa, walaupun nggak dikabulkan, doa. Yang penting doa sudah. Peduli amat dikabulkan atau tidak. Yang penting doa, karena bisa saja itu jadi pahala. Yang ketiga, wa imma ayusarrifa anhu minas su'i mislahu. Bisa saja doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan, dia tidak dikabulkan secara langsung. Dia tidak pula menjadi simpanan pahala di akhirat, tapi doa tadi Allah jadikan tameng yang akan menangkal, menghalau musibah yang menimpa kita. Ini ada 3 bentuk. Bisa saja kita berdoa, doa kita itu bobotnya 100. Kemudian harusnya hari ini kita mendapatkan ujian, musibah, bobotnya 100. Karena tamengnya doa tadi 100, ujian 100, maka ketika ujian datang, ketika musibah datang, dia habis. 100 itu namanya bodoh. Kondisi kedua, bisa saja doa kita konten bobotnya itu 100. Adapun musibah yang datang cuma bobotnya 50, maka ketika seperti ini tentu saja musibah itu tidak akan menimpa kita. Tapi yang ketiga ini sering banyak Pak. Yang ketiga ini banyak bahkan tanpa kita sadari. Yang ketiga, kita berdoa, doa kita itu bobotnya, poinnya 50. Ternyata musibah ujian yang menimpa kita itu poinnya 100. Maka tentu musibah lebih besar dari tameng. Maka nanti ketika musibah datang 100 dihalau oleh tameng dengan bobot 50, tergerus dia. Maka musibah yang sampai ke kita cuma 50. Kecelakaan kita, aturannya patah leher, patah tangan, patah kaki. Tapi karena kita berdoa tadi pagi, yang patah cuma kaki. Dan ini banyak. Ini banyak dialami manusia. Bisa saja musibah ujian yang menimpa kita sekarang ini, kalau kita rajin berdoa, dengan catatan kalau kita rajin berdoa, bisa saja musibah-musibah yang datang kepada kita Pak,
itu tidak sebagaimana mestinya. Bisa saja aslinya lebih besar dan lebih parah, lebih dahsyat dari itu. Tapi karena doa kita itu menjadi tameng, menjadi perisai, sehingga ujian, musibah, bencana tadi berkurang bobotnya, berkurang rasanya yang sampai kepada kita. Itu hebatnya doa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kemudian kita masuk poin ketiga, syarat atau etika berdoa. Ini yang paling penting. Bagaimana etika atau syarat berdoa biar doa kita itu dikabulkan. Pertama, ketika kita berdoa, jangan pernah ragu doa itu tidak dikabulkan. Tapi ketika berdoa, kita itu harus optimis. Kita kalau meminta itu dengan yakin, dengan mantap dan yakin diterima. Tapi kalau kita berdoa saja ragu diterima, maka dia tidak akan diterima. Itu sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadis riwayat At-Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu diterima. Berdoalah kepada Allah dalam hati kita yakin doa itu diterima. Dan sesungguhnya Allah, atau ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai, hati orang yang bermain-main, demikian juga hati orang yang ragu-ragu berdoa. Jadi kita kalau berdoa yakin, harus yakin 100% doa kita dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasul. Mintalah kepada Allah dalam hati, harus yakin doa itu dikabulkan. Ini kadang kita ragu berdoa. Karena doa angkat sedikit, gitu ya, ala kadarnya saja. Enggak, kita harus yakin itu dikabulkan. Itu yang pertama. Berdoa harus yakin, karena semua doa pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan biasanya kita yang salah, bukan doanya, bukan ayat, bukan hadis yang salah, Pak, bukan kita yang salah. Bisa saja karena harta haram, ya, itu yang membuat doa tidak pernah dikabulkan, karena ada harta haram. Kemudian yang kedua, syarat etika biar doa ini dikabulkan, yaitu kalau kita berdoa itu minimal diminta 3 kali. Satu redaksi doa itu sekali angkat tangan, Pak, minimal diminta 3 kali. Ada hadis dari Nabi alaihissalam, hadis sahih Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Adalah Nabi alaihi wasallam. Nabi itu kalau berdoa, kalau sudah meminta sesuatu, sudah ada satu poin doa, maka Rasul minta minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Kalau dia punya permintaan kepada Allah sama. Kalau Rasul berdoa minimal diulang 3 kali, minimal. Kalau dia minta permintaan kepada Allah minimal diulang 3 kali. Jadi caranya kita kalau minta, Pak, kita minta misalnya lapangkan rezeki. Itu kalau sholat subuh baca doa lapangkan rezeki itu minimal 3 kali. Nanti zuhur baca lagi minimal 3 kali. Asar baca minimal 3 kali. Sampai terus sampai rezeki lapang. Jangan diganti-ganti. Hari pagi lain doanya, siang lain doanya, besok lain doanya, besok lagi lain doanya. Tidak seperti itu. Berdoa itu satu doa, satu kata-kata, satu permintaan itu minimal 3 kali. Ini hadis sahih Muslim. Minimal 3 kali diulang. Sampai kapan? Sampai dikabulkan, baru ganti. Kenapa? Karena seseorang itu kalau sudah mulai meminta satu doa, itu sama dia dengan sudah mulai start, minta sampai finish. Ini banyak orang sudah minta, belum finish dia sudah berhenti. Nanti bilang Allah tak kabulkan. Dia yang berhenti sebelum finish. Makanya kalau sudah terlontar satu redaksi doa, ulang 3 kali. Ulang 3 kali, nanti ulang lagi, besok ulang lagi, bahkan dapat ulang terus sampai kapan? Sampai dikabulkan. Itu ciri khas orang saleh. Dan itu berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan ganti. Jadi kan tidak dikabul-kabulkan, karena hari ini pagi beda, siang beda, sore beda, besok beda, pekan depan beda terus. Enggak. Tapi apa yang kita minta, kokohkan, mantapkan, itu minimal diulang 3 kali. Di setiap doa kita terus minta sampai kapan? Sampai dikabulkan. Bahkan ada sebagian orang saleh itu dia minta doa dengan redaksi berulang-ulang. Itu ada kalanya doa itu kadang sampai kita meninggal belum dikabulkan.
Tapi ada kalanya banyak kisah setelah kita meninggal baru dikabulkan. Ini yang luar biasa. Itu biasanya memintakan hidayah kepada keluarga, kepada anak. Mungkin dia doakan anaknya biar jadi anak soleh, terus dia doakan. Semasa hidup tidak soleh-soleh, tapi terus dia minta. Udah hampir mati tidak soleh-soleh, sudah meninggal dia tidak soleh-soleh anaknya. Tapi kan dia telah berjuang berdoa sepanjang itu. Bisa saja karena kematian dia anaknya dapat hidayah, atau setelah kematian baru dijawab Allah doanya, baru terkabul doanya. Yang penting minta. Satu doa minimal ulang 3 kali dan terus ulangi sampai kapan? Sampai dikabulkan. Itu tadi ada hadis sahih Muslim, sudah bunyi ya. Baru 2. Baik, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.